tapi kamu bilang lulusan Tebu Ireng, kamu juga mencemarkan sebuah pondok tua di Jawa Timur, di mana pondok ini mempunyai reputasi yang sangat baik. Perseteruan antara Yaimim dan Sahara kembali memunculkan fakta baru yang bikin heboh media sosial. Kali ini beredar kabar bahwa Sahara ternyata merupakan lulusan dari pondok pesantren ternama Tebu Ireng. Informasi tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari publik yang sudah mengikuti kasusnya sejak awal. Banyak yang terkejut karena latar belakang pesantren dianggap tidak sejalan dengan perilaku serta ucapannya selama konflik dengan Yaimim berlangsung. Netizen yang budiman pun ramai mempertanyakan kebenaran klaim tersebut. Mereka menilai tindakan dan tutur kata Sahara sama sekali tidak mencerminkan kepribadian seorang yang pernah dididik di lingkungan pesantren. Sebagian besar publik justru menilai klaim itu hanyalah upaya untuk memperbaiki citra di tengah derasnya gelombang kecaman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beliau santri dari Tebu Ireng lulusan 93. Kalau dilihat kelakuannya, adabnya, saya pun kok bisa begitu. Padahal santri ini bisa lebih baik, adabnya tidak begitu. Pastilah di pesantren diajarkan juga supaya menghormati orang tua, apalagi ini kiai. Saya pun tak kok bisa begitu. Ternyata tak usah dibawa-bawa nama pesantren itu. Udah dibilang dari kemarin, Sahara sama Sofyan, gak usah banyak ngomong deh. Kamu makin banyak ngomong di podcast, terus di media, ditanya wartawan, itu makin blunder. Sekali lagi makin banyak kamu ngomong, semakin banyak blunder. Contohnya kemarin, Yaimim emang bilang siapa yang membakar sajadahnya. Terus Sofyan yang ngakui. Dia bilang, lah di satu tanah kosong itu ada sajadah, ada kasur, ada pakaian dalam. Kan curiga sama Pak RT, kita kesepakatan akhirnya dibakar. Nggak ngerti tujuannya. Memang ada orang kalau misalnya mau beli tanah itu diistikharoi di situ. Nah, kan diakui sendiri, blunder. Terus omongan Sahara itu sekarang itu bukan lagi ngeles apa kata Yaimim, enggak, tapi kamu itu ngeles kata-katamu sendiri. Contohnya, kita nggak pernah loh dikit-dikit bawa kamera, tapi Yaimim itu dikit-dikit medsos. Lah, kita taunya awalnya itu dari akunnya Sahara loh. Artinya dia kan ngeles balikkan apa yang dia lakukan sendiri. Banyak ngomong sih, blunder kan. Terus ini lagi di podcastnya KDM, kamu bilang lulusan Tebu Ireng. Kalau bener, kamu mencoreng alumnimu. Tapi kalau tidak bener, kamu nggak pernah mondok di Tebu Ireng, tapi kamu bilang lulusan Tebu Ireng, kamu juga mencemarkan sebuah pondok tua di Jawa Timur, di mana pondok ini mempunyai reputasi yang sangat baik. Bisa-bisa kamu disomasi atas ngaku-ngaku dan kelakuanmu seperti itu merusak nama Tebu Ireng. Udah dibilang, udah nggak usah kakean omong. Semakin blunder, semakin banyak kesalahanmu, semakin netizen itu gerem sama kamu, sama Sofyan. Sekarang siap-siap kan, 10 nama sudah diajukan, kamunya juga siap-siap dong sama Sofyannya. Pelajaran penting dari kasusnya Sahara ini yaitu tentang sikap adab. Minimal kalau sikap dan adab kita itu minus, itu jangan diumumkan ke khalayak umum atau di medsos. Ya karena aib. Kalau sudah terbongkar kayak gini, kamunya kan yang dikuliti oleh banyak orang. Kamu awalnya nguliti, mempermalukan satu orang, sekarang kamu dipermalukan oleh lebih banyak orang.
pelajaran berharga dari Sahara. Jadi gini, kalau kita misalnya di posisi Yaimim, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih diusir? Pertanyaannya simpel, kalau tanahnya itu atas nama kita sendiri, kemudian itu juga kita dibuktikan sertifikat SHM, surat hak milik, sertifikat hak milik, itu kita nggak bisa diusir. Meskipun itu negara, meskipun itu adalah pemerintah sekalipun, tidak berhak untuk mengusir kita dari tanah kita sendiri. Catat, meskipun negara, meskipun pemerintah sekalipun tidak berhak untuk mengusir kita dari tanah kita sendiri. Catat, dengan catatan kalau misalnya tanah yang kita miliki ini tadi masuk ke dalam proyek strategis nasional negara. Nah, itu boleh, dan itu pun harus ganti rugi. Dan itu pun kalaupun kita tidak senang dan tidak mau, itu pun harus melalui pengadilan. Dan di pengadilan pun nanti ada yang namanya ganti rugi. Nah, ini Yaimim diusir, masalahnya karena sepele, masalahnya karena kecil, masalahnya antar para pihak aja. Nah, yang sangat disayangkan adalah kadang RT dan RW-nya ini tidak bisa menjadi penengah, atau dalam artian RT RW ini tidak bisa menjadi penyambung lidah, tidak bisa menjadi mediator di antara para pihak ini yang berkonflik. Itu yang sering terjadi. Nah, itu pun terjadi juga nampaknya di kasusnya Yaimim ini. Berikutnya, kalaupun misalnya ada tanda tangan, pengumpulan tanda tangan, kemudian menjadi dasar RT dan RW ini tadi untuk mengusir seseorang yang tinggal di situ, maka harus di cross check terlebih dahulu, benarkah seluruh warganya ini tanda tangan atau tidak. Kalaupun ada yang dimana tanda tangan itu dipalsukan, nah hati-hati, karena kenapa? Yaimim bisa menuntut, ataupun bahkan warganya yang dimana tanda tangan itu dipalsukan tadi, RT dan RW harus bertanggung jawab loh, pidana loh, jangan main-main. Dari kasusnya Yaimim dan Sahara, gue jadi ngerti satu hal, bahwa kadang gak semua masalah itu harus kita tanggupin dengan serius. Kadang kita juga perlu belaga gila. Jadi buat kalian yang males ngikutin berita, aku rangkumin ya ceritanya. Jadi alkisah di sebuah kota Malang, ada tetangga seorang dosen UIN, dosen filsafat, dan seorang owner rental mobil bernama Sahara. Jadi owner rental mobil ini itu mempunyai unit mobil, tapi tidak mempunyai cukup lahan parkir. Akhirnya owner rental mobil ini parkir sembarangan sampai parkir di Fasum, yang menurut keterangan dan fakta bahwa tanah Fasum ini adalah tanah wakaf Yaimim yang diperuntukkan untuk Fasum. Jadi tanah Fasum ini itu digunakan untuk parkir mobil-mobil Mbak Sahara sebagian, sampai menutupi gerbang Yaimim, sehingga kalau Yaimim mau masuk itu juga harus mindahin mobilnya si Sahara dulu. Kan kocak. Oke, jadi singkat cerita, setelah drama pemindahan mobil dan lain-lain, si Sahara ini jadi belaga gila gitu loh. Emang gila ya Sahara. Jadi ada di suatu hari saat Yaimim itu ngajar santrinya itu pagi-pagi, si Sahara dan teman-temannya ini nyetel musik dangdut kenceng banget, kayak lagi konser sound horeg. Saking kencengnya tuh musik, sampai-sampai Yaimim itu nyuruh santrinya buat joget sampai ke depan pekarangannya Sahara. Tapi emang dasar karena Sahara ini Oon bin tolol, bukannya ngerasa dan malu, malah Saharanya merasa dipersekusi, merasa diintimidasi oleh Yaimim dan santri-santrinya. Kan tolol ya. Sampai makin hari Sahara ini makin menjadi-jadi, dan terus-terusan apa sih istilahnya, memprovokasi Yaimim dengan membawa antek-anteknya yang lain. Dan yang bikin gue salut sama Yaimim ya, dia itu gak pernah ngelawan sedikit pun sama Sahara. Bahkan dia selalu minta maaf, sampai dia pura-pura stroke ya, gara-gara udah capek banget menghadapi kelakuan tololnya si Sahara ini. Aduh, another level of passion sih ini, emang masterclass ya, masterclass of passion ini Yaimim. Salut Yaimim, aku bersamamu Yaimim, angkatlah aku jadi tetanggamu.